Halo pemirsa berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam channel saya All Deku on Request, di mana saya Deku seperti biasa akan memperkenalkan, uh, mereview, mendiskusikan serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi menarik yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam video seri kali ini saya kembali sebenarnya akan membahas tentang Moodle. Nah, memang suatu penyesalan saya bahwa pada beberapa waktu ini saya vakum dalam pembuatan konten video tutorial karena mungkin banyak sekali kesibukan dan rasanya sudah cukup lama, mungkin hampir 1 tahun. Tetapi kemudian pada saat yang bersamaan terjadi perkembangan yang cukup menarik, yaitu pada Moodle, yaitu dengan diluncurkannya versi Moodle 4.0 kira-kira pada bulan April 2022. Jadi sekitar baru 2 atau 3 bulan ini. Nah, mungkin bagi yang belum masih menggunakan Moodle 3 tidak ada masalah, tetapi bagi yang sudah mulai mencoba untuk upgrade ke Moodle 4.0 itu mungkin akan mengalami sedikit kesulitan untuk beradaptasi karena memang ada beberapa perubahan yang relatif signifikan dari versi sebelumnya terakhir 3.11. Sekarang sudah ke versi 4, ada tampilan yang berbeda dan memang saya belum mengulik sampai selesai sih, tetapi paling tidak secara tampilannya ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, oleh karena itu dalam video ini dengan sengaja saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan, menunjukkan ya beberapa hal-hal yang berubah untuk memperkenalkan kepada Anda sekalian, sehingga nanti dalam video-video saya berikutnya saya akan menggunakan Moodle versi 4 dengan tampilan yang baru. Nah, baik, mungkin kita tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan segera masuk ke sesi tutorialnya. Mari saksikan. Nah, ini adalah web Moodle saya, sudah saya upgrade ke Moodle 4.0 ya. Dan memang tampilannya masih sangat plain, masih sederhana sekali. Memang saya masih menggunakan template bawaan Moodle. Rasanya dari versi 3 itu sudah menggunakan template dasar ini, namanya Boost, sehingga memang tampilannya sangat sederhana, warnanya hanya hitam putih, tidak saya modifikasi, dengan tujuan supaya nanti Anda terbiasa dulu dengan struktur kontennya. Nanti baru kita akan perbaiki tampilannya sehingga menjadi lebih menarik. Pastinya nanti akan lebih menarik karena skin atau theme yang sudah diluncurkan juga sudah cukup banyak ya. Nah, tapi untuk sekarang kita biarkan saja dulu masih dalam template dasarnya ya. Sehingga yang penting kita tahu dulu konten dasarnya. Baik, kita langsung saja. Saya akan login terlebih dahulu seperti biasa ya. Nah, ini adalah tampilan yang pertama kali akan kita lihat ketika login ya. Secara defaultnya memang biasanya ditampilkan dashboard ya. Nah, ini tampilan dashboardnya, dan kalau Anda lihat sekarang menu dashboard itu ada di bagian atas ya. Ya, jadi home itu adalah site home, jadi tampilan dasar sebelum kita login, dan dashboard itu adalah menu yang dimiliki oleh setiap pengguna ketika dia berhasil login ya, atau disebut authenticated user. Kemudian di sini ada My Courses, di mana kita bisa melihat course-course apa yang kita miliki ya. Seperti ini. Oke, kemudian yang bagian berikutnya site administration. Nah, ini mungkin tidak dimiliki atau isinya juga berbeda-beda tergantung level penggunanya ya. Saya sengaja dalam video ini sengaja berada pada level teacher ya, karena ini adalah level yang paling umum kita gunakan sebagai pengelola e-learning ya. Nah, ini tampilan dasarnya. Kemudian kalau kita dilihat dashboard juga perbedaannya mungkin tidak terlalu banyak. Salah satunya yang kecil itu adalah adanya kalender di sini, sehingga kita bisa melihat adakah kegiatan yang sedang berjalan atau yang sudah melewati due date dan lain-lain gitu ya. Nah, sedikit yang berbeda nanti di sini adalah adanya edit mode ya, ada button di sini yang sifatnya toggle on off. Tapi saya tidak akan demonstrasikan itu di sini. Kita akan lihat nanti langsung ketika masuk ke dalam kelasnya. Baik, kita langsung saja masuk ke kelas Moodle-nya ya. Nah, ini tampilan kelasnya dasar, belum ada isi apa-apa, hanya berupa topik-topik saja. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa hal yang sangat signifikan berubah di sini.
Kalau kita lihat di bagian header-nya ini ada menu ya, ada tabs ya, yang kalau kita lihat nanti masing-masing punya fungsi berbeda. Nah, sehingga kalau kita ingin melihat tampilan kelasnya itu, isi kontennya itu kita bisa melihat course. Nah, disinilah kita harus atau bisa mengedit isi konten dari sebuah kelas Moodle ya. Nah, setting, nah ini agak berbeda karena dulunya setting itu tombolnya ada letak di sebelah sudut kanan ya, sudut kanan atas kira-kira di sekitar tulisan collapse ini ada tombol atau link yang kalau kita klik akan memunculkan menu di mana kita bisa mengedit setting, kemudian juga kita punya tombol edit mode. Nah, sekarang ini berubah tapi nanti kita akan diskusikan. Nah, sehingga kalau kita ingin merubah setting sebuah kelas, kita harus mengklik tombol menu atau tab setting ini, kemudian merubahnya di sini ya. Saya tidak rubah, hanya tunjukkan saja. Kemudian partisipan juga letaknya di sini. Ini adalah pengguna kelas kita ya, daftar pengguna. Ini kebetulan belum ada kecuali saya. Kemudian grades juga menunya ada di sini. Kemudian ini reports-nya. Kemudian di sini bagian konten-konten yang lain, misalnya seperti question bank dan lain-lain berada di sini. Nah, saya tidak akan membahas secara detail, nanti kita akan bahas ketika kita menggunakannya pada waktunya nanti. Tetapi kira-kira itu yang berubah, dan kalau Anda bertanya, oh ini dulunya adanya di sidebar menu, betul, memang dulunya letaknya di sidebar menu, jadi kalau kita klik, tombolnya sudah berbentuk float ya, jadi kalau kita klik seperti ini, dia berada di sini. Dulu menu setting atau menu site administration itu letaknya di sini ya, berkelompok dengan navigasi kelas ya, course kontennya. Jadi topik itu ada di sini, lalu di bawahnya site administration. Ini sudah dipindah ke sini, ke tengah, sehingga akibatnya sidebar menunya menjadi sangat sederhana. Dia hanya berupa nama-nama section ya, kemudian kalau diklik lebih besar dia nanti akan memunculkan kontennya ya. Jadi memang kalau dulu ini campuran antara menu kelas dengan menu administrasi, sekarang sudah dipisah sehingga ini semata-mata memang digunakan untuk tampilan student ya. Nah, kalau menurut saya ini sebuah langkah yang cukup bagus karena biasanya kita sering kesulitan kalau topiknya cukup banyak, di scroll ke bawah mencari mana site administration, mana dashboard, ini semua sudah pindah ke tempat yang lebih cocok menurut saya ya. Jadi sidebarnya di sebelah kiri hanya untuk navigasi konten kelas ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sebelah kanan juga ada satu drawer ya, berbentuk panah ke kanan, panahnya ke kiri ya. Nah, kalau kita buka ini adalah blok. Jadi kalau dulu kita mau menambahkan blok-blok untuk menambah fungsi menu, ini sekarang letaknya di dalam drawer seperti ini. Oke, nah sekarang saya balik lagi ke bagian tengah. Jadi ini yang seperti ini adalah tampilan dari sectionnya, dan sectionnya sudah menggunakan model collapsible ya atau akordeon, di mana untuk melihat isi dalamnya kita harus mengklik icon panahnya itu dulu ya. Nah seperti ini. Jadi namanya collapsible. Jadi dia selalu bentuknya asalnya adalah collapse ya, tertutup seperti ini. Nah, kalau mau melihat isinya satu persatu kita harus mengklik tombol ini sehingga tampilannya bisa jadi sangat sederhana. Kalau Anda perhatikan jumlah linknya ini hanya sejumlah topik. Jadi kalau topiknya ada 4 ya cuma 4 atau 5 ya, termasuk general atau welcome bloknya itu atau blok zero-nya itu. Oke, nah di sini ada link untuk collapse all atau expand all sehingga kita bisa buka tutup seperti ini. Nah, ini membuat Moodle menjadi lebih ringan secara tampilan ya, dan mungkin nampaknya ini juga menjadi visi misi dari Moodle 4 yang dicantumkan di websitenya, mengatakan bahwa memang tampilannya akan menjadi lebih sederhana, jadi lebih ringan ya. Untuk melihatnya juga lebih enak gitu. Nah, satu langkah yang cukup saya pikir cukup cemerlang ya, cukup cemerlang dari Moodle 4.0 adalah edit mode ya, itu letaknya sudah di bagian paling atas ya. Sehingga untuk menambahkan konten kita tinggal menghidupkan edit mode. Tidak perlu lagi seperti dulu mengklik link lalu ada menunya pilih mau turn editing on atau mau edit setting ya, tetapi dia dengan sengaja sudah dipisah tempat. Nah, ini menarik karena dalam diskusi saya dengan teman-teman itu biasanya memang kadang mereka bingung membedakan mana edit mode, mana edit setting gitu ya. Jadi
Sebenarnya dua yang berbeda. Jadi kita mau kalau ingin menambahkan konten ini kita harus menghidupkan edit mode ya, tinggal klik seperti ini, sifatnya toggle on off dan langsung dia siap dalam menu edit mode ya. Nah, di sini untuk menambahkan activity, menambahkan topik di bawah juga kita bisa menambahkan topik baru ya. Dan cukup menarik bahwa sekarang setiap konten itu bisa kita drag and drop juga langsung seperti ini. Nah, ini akan lebih gampang untuk kita mengelolanya karena biasanya kadang kalau sudah salah meletakkan konten itu kadang-kadang kerepotannya memindahkan. Sekarang tinggal main drag and drop saja seperti ini. Oke, yang lain menunya masih sama. Oh ya, sedikit perbedaannya adalah di icon ya. Jadi dia menggunakan icon yang berbeda, tidak seperti dulu menggunakan icon gambar ya. Ini sudah menggunakan icon font ya. Jadi menggunakan font set ya. Saya enggak gitu pasti, tapi kayaknya ini adalah materials ya. Biasanya icon digunakan material. Ukuran juga lebih besar dan setiap kegiatan itu selain nama kegiatannya kita juga punya nama modulnya. Jadi ini misalnya forum, ini assignment itu terlihat di sini ya. Nah, kemudian saya tidak akan bahas secara lengkap tentang konten-kontennya, tetapi mungkin sedikit lagi adalah di bagian add activity itu kalau kita lihat ini adalah dialog box untuk activity, juga tampilan sudah sedikit berbeda karena ikonnya sudah dirubah juga menggunakan font set yang berbeda ya. Nah ini sehingga dengan edit mode ini kita dipermudah karena kita tidak perlu klik kemudian pindah ke halaman baru untuk mengedit dan lain-lain, tapi dia langsung di tempat yang sama gitu. Seperti ini. Ini lebih gampang. Nah, kalau Anda ingat tadi di bagian dashboard juga kita memiliki toggle on off yang seperti ini ya. Nah, ini bisa kita bisa menambahkan komponen dari dashboard. Jadi dashboardnya bisa customize juga. Jadi kita bisa menambahkan komponen dashboard untuk pribadi kita sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Misalnya, oh saya di sini saya ingin menambahkan announcement. Jadi kalau ada announcement bisa langsung lihat misalnya seperti itu ya. Atau saya bisa melihat siapa saja mahasiswa yang sedang online itu bisa kita tambahkan di sini. Nah, ini fungsi edit mode yang berada di satu tempat ini sangat menarik gitu ya. Sehingga memudahkan dalam menavigasi konten. Nah, yang terakhir adalah di bagian user menu yang seperti ini ya. Tidak banyak berubah. Masih sama di bagian atas. Oke. Nah, saya pikir sementara itu dulu dan saya melihat memang hal menarik dari Moodle 4.0 ini memang sejauhnya ini baru kulit luarnya saja, baru tampilan awal, tapi saya yakin nanti semakin kita menggali ke depan, kita akan lihat banyak sekali hal-hal baru yang berubah sesuai dengan paradigma yang ditawarkan oleh Moodle 4. Tapi saya ingat juga bahwa saya menggunakan Moodle itu kira-kira diperkenalkan dengan Moodle itu sekitar tahun 2008-2009. Kita masih menggunakan Moodle versi 1. Saya lupa tepatnya tapi mungkin sekitar saya mulai mengenalnya itu sekitar 1.7 atau 1.9. Mungkin sekitar itu. Kemudian ada gap waktu cukup lama, jadi perkembangannya agak lambat sebenarnya. Pada saya lupa tahun berapa, tapi masuk ke versi 2 terus berkembang juga. Ada minor versionnya 2.1 dan seterusnya. Kemudian loncatannya itu di Moodle versi 3 ya. Nah, tapi jaraknya agak-agak dekat sih sebenarnya, dari 1 ke 2 itu jauh, 2 ke 3 sudah sedikit lebih dekat. Kemudian yang 3 itu juga perkembangannya cukup pesat saya pikir, secara tampilan, secara fungsi dan lain-lain itu sudah sangat jauh berbeda dari Moodle 2. Nah, tahun ini masuklah Moodle seperti dijanjikan sebenarnya, sudah cukup lama dijanjikan akan ada versi Moodle 4 ya, dan ternyata hasilnya saya pikir cukup memuaskan ya. Paling tidak dari segi tampilan sekarang memang jauh lebih user friendly dan bahkan saat saya membuat video ini versi patchingnya, versi minernya sudah muncul yaitu versi 4.0.1, tapi rasanya tidak banyak berubah. Oleh karena itu saya masih menggunakan versi stabil 4.0 dan saya yakin dalam beberapa bulan ke depan akan ada versi minor misalnya 4.1 dan seterusnya ya. Dan ini kita akan ekspektasi akan terjadi
dalam waktu yang jaraknya semakin pendek gitu ya. Dan saya pikir itu sudah menjadi semacam kebiasaan dalam perkembangan teknologi digital ya. Jadi versioningnya itu makin lama makin cepat gitu. Nah, tetapi tentu saja yang perlu diingat adalah bahwa eh, fungsi pedagogisnya harusnya tidak banyak berubah, eh, hanya kemudahan yang diberikan untuk menunjang kegiatan pedagoginya itu. Sehingga tujuan saya membuat video ini memang adalah untuk mengenalkan tampilannya sehingga kita tidak kaget, tapi yang ingat adalah sebenarnya yang berubah itu memang hanya kulit luarnya saja, tapi secara kontennya harusnya tidak akan berubah, tetapi yang mungkin adalah menambah kapabilitas. Nah, itu yang perlu kita perhatikan dalam video kali ini. Saya pikir itu saja dari saya dan terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akan kembali lagi dengan tutorial-tutorial yang baru dan yang video ke depan saya akan sudah mulai menggunakan model 4.0. Saya akan menggunakan tim yang berbeda, jadi jangan kaget kalau tampilan juga berbeda karena isinya masih tetap sama. Demikian dari saya, Deddy Kurniawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.